semuanya, seperti biasa, sebelum belajar baca doa dulu. Ketua Denny, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Doa kita. Selanjutnya ibu akan absen. Bagi anak ibu hanya akan menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Cynthia. Baiklah anak ibu semuanya. Sebelum kita masuk pembelajaran yang baru pada hari ini, ibu akan mengingatkan kembali apa materi kita minggu kemarin, ya, atau minggu lalu. Ada yang masih ingat? Silakan. Apa materi kita minggu kemarin? Pembahasan kita? Iya, masih ingat ya? Berbusana muslimah sesuai syariat Islam. Bagaimana ketentuan berpakaian atau berbusana sesuai syariat Islam? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa jawab? Silakan Rayuni. Untuk perempuan, memakai pakaian yang menutup aurat dan tidak memakai pakaian yang ketat. Iya, bagus. Untuk perempuan harus menutup aurat, tidak memakai pakaian yang ketat. Ada lagi? Silakan, Sulastri. Oh iya, Sulistia. Silakan Sulistia. Memakai baju yang longgar dan tidak transparan. Iya, memakai baju yang longgar, tidak transparan. Alhamdulillah, anak ibu masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur. Ini mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Sampai di mana kemampuan anak ibu tentang materi kita hari ini, yaitu tentang jujur. Ada classroomnya masing-masing? Ada. Nah, ibu sudah kirimkan tadi pretest, soal-soal pretestnya di classroom. Silakan anak ibu kerjakan dengan waktu 5 menit, silakan ya. Bisa? Sulit? Nanti dilihat hasilnya ya. Lihat hasilnya nanti. Oke, perhatikan anak ibu, semuanya ke depan. Ibu akan menampilkan gambar yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Jelas gambarnya? Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Siapa yang tahu anak ibu ini gambar apa? Iya, Rahyuni. Silakan Rahyuni. Apa gambar tersebut merupakan contoh perilaku jujur. Gambar ini adalah contoh perilaku jujur, benar? Benar. Bagus. Nah, contoh perilaku jujur di sini apa namanya? Tidak mau mengambil barang yang bukan miliknya. Iya, tidak mau mengambil barang yang bukan miliknya. Tepuk tangan. Selanjutnya, ibu akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Kita melanjutkan pembelajaran kita. Anak-anak, berjumpa kembali dengan saya, Ibu Radila Sandi, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang perilaku jujur, yakni mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kemudian, kompetensi dasar dan tujuan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut. Demi tercapainya pembelajaran kita hari ini yang telah
Ibu sampaikan tujuannya tadi melalui video tadi. Nah, kita akan diskusikan beberapa tugas-tugas yang harus didiskusikan yang telah Ibu buat atau Ibu cantumkan di AKPD untuk beberapa kelompok hari ini, yaitu terdiri dari berapa kelompok kita hari ini? 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada tugas yang harus didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing untuk tercapainya tujuan pembelajaran kita hari ini yang telah Ibu sampaikan melalui video tadi. Silakan anak Ibu duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan soal-soal atau tugas-tugas berdasarkan kelompok masing-masing. Kelompok satu soal, semuanya satu soal. Silakan diskusikan. Setelah mendapatkan penyelesaiannya, nanti dipresentasikan. Ada yang ragu anak Ibu lancar? Alhamdulillah lancar sekali ya. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang isi kandungan surah Al-Maidah ayat 8. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin supaya cermat, teliti, dan jujur dalam segala tindakan pekerjaan. Kemudian kalau menjadi saksi untuk suatu perkara, jadilah saksi yang adil, jangan pandang bulu. Jangan berat sebelah, yang benar harus dibenarkan, yang salah harus disalahkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada yang ragu dengan jawabannya? Ada yang ragu? Jelas semuanya? Jadi kita diperintahkan untuk berlaku adil. Menurut surat apa tadi? Al-Maidah ayat 100 ayat 8 ya, ayat 8. Oke. Terima kasih jawabannya benar sekali. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengar semuanya? Kemudian terakhir adalah kelompok 5. Silakan kelompok 5. Presentasikan hasil diskusi kalian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5, yaitu manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ragu dengan jawaban dari kelompok 5 ya? Iya. Apa tadi? Manfaat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi manfaatnya, Cafi? Memberikan kedamaian, ketenangan hati. Kenapa orang yang jujur damai tentram hatinya? Karena tidak ada kebohongan atau tidak menyimpan kebohongan, jadi longgar, ya kan? Tenang, tentram, bagus. Terima kasih, tepuk tangan. Baik anak ibu akan kasih latihan karena semua sudah tampil ya. Nah, soal ini tidak ditulis ya, tapi sudah ibu kirimkan di classroom masing-masing, soal latihan individu ya. Oke, waktu mengerjakan soal latihannya habis. Tes formatif. Nah, formatif namanya ya, habis. Kalau tadi tes, sekarang tes formatif setelah kita belajar. Baiklah anak ibu semuanya, kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya. Ini penting ya, menyimpulkan pelajaran ini supaya menambah pemahaman kita. Silakan
Siapa yang bisa menyimpulkannya? Oh ya, Kurnia, silakan Kurnia, berdiri Kurnia. Kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah pengertian jujur. Jujur adalah berkata benar atau apa adanya sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Nah, contohnya, misalnya bisa kita lihat di sekolah. Di sekolah kita tidak boleh mencontek saat ujian atau ulangan. Di lingkungan keluarga, kita tidak boleh mengambil uang dari sisa belanja yang orang tua kasih. Hikmah dari jujur adalah mendapatkan banyak teman, terus hati kita menjadi tenang dan damai. Sekian dan terima kasih. Sekali-sekali. Pengertian jujur sudah bisa? Mengatakan apa adanya yang tanpa dikurangi dan ditambah, ya. Apa yang kalian dapat itulah yang kalian sampaikan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kemudian contoh perilaku jujur, contohnya tadi adalah tidak mencontek atau bahasa apa ya, tidak melihat kopean atau kopean. Iya, masih ada nggak jimat ketika ujian? Nah, itu tidak jujur ya, hilangkan ya dosa ya. Kemudian manfaatnya tadi hati tenang, hati tentram ya. Baiklah anak ibu, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, ibu ingatkan kepada anak ibu semuanya, masih semangat nggak? Masih. Allahu Akbar. Ya, minggu depan kita akan masih melanjutkan tentang materi jujur, yaitu KD4. Itu kita akan pelajari tentang contoh perilaku jujur kaitannya dengan keimanan. Jadi kita menyajikan apa kaitan antara contoh perilaku jujur dengan keimanan. Silakan anak ibu semuanya di rumah bekerja kelompok, silakan buat dalam bentuk karya ilmiah kaitan antara perilaku jujur dengan keimanan. Ambil salah satu contoh perilaku jujur, kan banyak contoh perilaku jujur kan, lalu kaitkan dengan keimanan, apa kaitannya. Nah, kalian buat dalam bentuk karya ilmiah. Minggu depan kalian presentasikan di depan kelas karya ilmiah tersebut. Paham semuanya? Ya, cukup sekian anak ibu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya, terutama bagi ibu ya. Dan sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Denny, silakan siapkan untuk pulang. Selamat Kalansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu pulang baik-baik di jalan, tidak usah ngebut ya. Jalan di sini banyak yang jelek ya, berlobang dalam malah. Ya, hati-hati ya. Paham semuanya? Biar lambat asal selamat. Kenapa? Karena jalannya jelek ya. Tapi kalau belajar biar cepat asal. Kalau di jalan tolong pelan-pelan ya. Paham semuanya? Silakan anak ibu pulang ya.